Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusron Yustanto Waluyo dari kelas 12 PS2. Di sini saya akan menerangkan beberapa pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Untuk kasus pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara lalu lintas, di mana pengendara lalu lintas tersebut telah membonceng lebih dari satu orang. Kemudian saat berkendara tidak memakai helm, di mana helm merupakan alat keselamatan saat berkendara. Sanksi yang kemungkinan akan diterima adalah pasal 291 ayat 2 yang berbunyi, setiap pengemudi yang membiarkan penumpangnya yang tidak memakai helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Untuk kasus kedua, yaitu pencurian motor. Ketentuan perundangan yang dilanggar adalah dalam pasal 363 KUHP, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Sanksi yang akan diterima oleh pelaku yaitu ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kasus ketiga adalah pembegalan. Ketentuan perundangan yang dilanggar adalah pasal 365 KUHP, yaitu bahwa kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah, atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau tetap menguasai barang yang dicuri. Sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 15 tahun. Kasus keempat yaitu tawuran. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar adalah pasal 170 dan 358 KUHP, bahwa orang yang secara terbuka melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama dapat dijatuhi sanksi berupa penjara paling lama 5 tahun 6 bulan dan jika terbukti bersalah paling lama 9 tahun. Jika tawuran menimbulkan korban luka atau mati, barulah dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP. Kemudian kasus kelima, membawa senjata tajam ke sekolah. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951. Hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Dalam pasal tersebut menerangkan seperti apa yang dapat dijerat khususnya terkait dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Kasus ke-6, pencemaran nama baik. Pelaku kasus pencemaran nama baik dapat diancam dengan pasal 310 KUHP, yaitu barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan senjata hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 400.000 rupiah. Kemudian untuk kasus ketujuh atau kasus terakhir juga, kasus korupsi. Pelaku kasus korupsi dijerat dengan pasal 55 ayat 1 KUHP. Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Sanksi yang kemungkinan diterima adalah UU nomor 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal 30 juta bagi semua yang dikategorikan korupsi. Sekian video beberapa jenis pelanggaran hukum yang saya sebutkan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.